Sebelum munculnya dinasti-dinasti kecil, pada masa kejayaan Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat peradaban Islam yang berkembang pesat. Namun, seiring waktu, kekuasaan Abbasiyah melemah menyebabkan munculnya dinasti-dinasti kecil yang mengambil alih kendali di berbagai wilayah. Persaingan politik dan etnis antara Arab, Persia, dan Turki, serta kebijakan desentralisasi membuat beberapa wilayah memilih untuk memerintah secara mandiri. Berikut beberapa dinasti yang muncul di timur Baghdad. Yang pertama ada dinasti Tohiriyah. Dibangun sejak tahun 820 sampai 872 Masehi. Dinasti ini merupakan dinasti pertama yang merdeka dari Abbasiyah dan berpusat di Khorasan. Dinasti ini juga merupakan awal mula dari desentralisasi pemerintahan Abbasiyah. Serangan dari luar dan juga krisis ekonomi menyebabkan kemunduran dari dinasti Tohiriyah yang mana menjadi awal mula kehancuran dinasti ini. Dinasti Safaridiyah didirikan pada tahun 867 sampai 908 Masehi oleh Yakub ibnu Al-Lais yang dikenal sebagai pemimpin militer yang agresif dan melakukan ekspansi militer ke wilayah timur. Kemajuan dinasti ini yaitu keberhasilan dalam memperluas wilayahnya hingga ke Afghanistan, Pakistan, dan sebagian India. Kemunduran dinasti ini disebabkan oleh serangan dari dinasti lain seperti dinasti Samaniyah dan juga dinasti Ghaznawiyah. Dinasti Samaniyah, lama kepemimpinannya adalah dari tahun 261 sampai 389 Hijriah bersamaan dengan 819 sampai 999 Masehi. Dinasti Samaniyah berperan penting dalam Islamisasi Asia Tengah dan berpusat kebudayaannya di Bukhara dan Samarkand. Khalifah pertama yang memimpin adalah Natsir ibnu Ahmad dan khalifah terakhirnya yaitu Ismail II al-Mu'tatsir. Dinasti Buawihi, dinasti ini berkuasa pada tahun 933 sampai 1055 Masehi. Dinasti ini berasal dari Persia dan menguasai Baghdad dan mengendalikan Khalifah Abbasiyah. Khalifah pertamanya yaitu Ahmad bin Abu Syuja Buawihi, dan kemajuan dinasti Buawihi yaitu pembangunan kanal, pembangunan masjid-masjid, pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah, dan pembangunan perguruan tinggi. Kemajuan di bidang ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan kemunduran dinasti Buawihi yaitu sistem pemerintahannya yang semula didasarkan pada kekuatan militer dan kedatangan Tughul Beg. Dinasti Ghaznawiyah. Dinasti Ghaznawiyah adalah dinasti Muslim Persia yang berasal dari budak-budak Turki. Dinasti ini berkuasa dari tahun 977 sampai 1196 Hijriah di Persia Transonia. Di bagian India, dinasti Ghazni ini dibangun oleh Sabuddin dan dipimpin oleh Mahmud dari Ghazni. Dinasti Ghaznawiyah ini memiliki kemajuan yaitu berkembangnya perekonomian, berkembangnya bidang peradaban, perkembangan bidang militer, perkembangan di bidang kebudayaan ilmu pengetahuan, perkembangan seni arsitektur. Dan kemunduran dinasti Ghaznawiyah ini terjadi perebutan tahta kekalahan besar dalam menghadapi Bani Salju, pertempuran dan gencatan senjata antara dinasti Ghaznawiyah dan Bani Salju. Munculnya suku Ur sebagai kekuatan baru yang akhirnya merebut Ghazna dari dinasti Ghaznawiyah. Dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk adalah sebuah dinasti Islam yang berkuasa antara abad ke-11 sampai abad ke-14. Dinasti Saljuk adalah salah satu dinasti terbesar di timur. Yang mempromulambirkan dinasti Saljuk ialah Tughul Beg, dan kemajuan dinasti Saljuk di bidang pengetahuan yang mendirikan madrasah Nizamiyah dan madrasah Hanafiyah. Kemunduran dinasti Saljuk yaitu munculnya konflik-konflik di mana-mana, perebutan kekuasaannya, di antaranya ada beberapa anggota keluarga pengganti Malik Shah tidak memiliki kecakapan.
Khwarizmi merupakan dinasti besar terakhir yang berdiri kokoh di Asia Tengah, sebelum akhirnya dunia menyaksikan kebangkitan Kekaisaran Mongol. Di bawah kekuasaan Sultan Ala-ad-Din Muhammad II, kerajaan ini menguasai wilayah luas yang membentang dari Iran hingga Sungai Sirdarya. Pada awal abad ke-13, Khwarizmi merupakan pusat perdagangan, budaya, dan kekuatan militer yang disegani. Namun, segalanya berubah ketika keputusan gegabah diambil. Utusan dagang Mongol dibunuh saat memasuki wilayah mereka. Genghis Khan tidak mengampuni penghinaan semacam itu. Ia kemudian mengirim pasukan Mongol dalam gelombang kehancuran yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Kota-kota besar seperti Samarkand dan Bukhara dibakar habis, rakyat dibantai, dan kerajaan hancur total dalam hitungan tahun. Pemimpinnya melarikan diri dan meninggal dalam pelarian, menandai berakhirnya kekuasaan Khwarizmi dan awal dari dominasi Mongol di daratan Asia. Setelah runtuhnya kekuasaan besar di wilayah Asia Tengah, muncul sejumlah dinasti-dinasti kecil yang meskipun tidak sebesar pendahulunya, tetapi tetap meninggalkan jejak penting dalam sejarah peradaban Islam. Dinasti-dinasti ini berhasil memperluas wilayah kekuasaan mereka dan menjaga stabilitas internal, memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial yang signifikan. Di kota-kota seperti Bukhara, Samarkand, dan Delhi, berdiri pusat-pusat pembelajaran Islam yang berkembang pesat. Madrasah-madrasah yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu kedokteran, matematika, filsafat, dan astronomi. Perdagangan pun tumbuh subur, menjadikan kawasan ini pusat pertukaran ilmu dan barang. Lebih dari itu, proses Islamisasi berlangsung luas, menyebar ke berbagai penjuru Asia Tengah hingga ke anak benua India. Penyebaran Islam tak hanya dilakukan melalui penaklukan, tetapi juga lewat dakwah, budaya, dan interaksi sosial, menjadikan wilayah ini bagian penting dari dunia Islam hingga saat ini. Nah, sekarang ada kemunduran dan kehancuran yang dialami oleh peradaban Islam pada abad ke-13. Yang pertama, ada konflik internal dan perang saudara. Nah, yang kedua, serangan luar atau Mongol dan dinasti lain, yaitu serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi ke Baghdad merupakan salah satu contoh serangan luar yang sangat berdampak pada peradaban Islam. Nah, yang ketiga itu ada ekonomi yang melemah. Ekonomi yang melemah juga dapat menjadi faktor kemunduran peradaban Islam. Perang dan konflik internal dapat mengganggu perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga melemahkan ekonomi peradaban Islam. Dalam konteks sejarah, serangan Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi merupakan titik balik penting dalam sejarah peradaban Islam. Serangan ini tidak hanya menghancurkan Baghdad, tetapi juga menandai akhir dari kekhalifahan Abbasiyah dan melemahkan kekuatan politik Islam di Timur Tengah. Nah, di sini kesimpulannya, dinasti-dinasti kecil dapat memainkan peran penting dalam membangun dan mengembangkan masyarakat setempat, serta memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Kemunduran kekhalifahan Abbasiyah memang melahirkan kekuatan-kekuatan baru di berbagai wilayah. Kekuatan-kekuatan baru muncul karena kemunduran Abbasiyah yang disebabkan oleh faktor perang saudara, krisis ekonomi, perubahan sosial dan politik. Konflik internal dan invasi luar memang dapat menjadi faktor yang signifikan dalam mengakhiri kejayaan suatu dinasti atau kekuasaan. Dinasti-dinasti kecil di timur Baghdad memang mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh karena konflik internal dan invasi luar. Namun warisan mereka masih dapat dilihat dalam bentuk budaya, arsitektur, dan sejarah yang kaya di wilayah tersebut.